Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, teman-teman, saya akan coba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang seringkali masuk ke WA saya ya. Setelah event ngapain Kang gitu. Terus grup WA-nya mau diapain Kang gitu. Nah, saya coba jawab dengan video ini. Dulu sebenarnya sudah saya bikin, tapi gak kemana kok saya cari gak ketemu gitu. Semoga dengan media apa adanya ini bisa memberi sedikit wawasan ya kepada teman, atau bisa memberi wawasan baru buat teman-teman, khususnya yang di silver gitu. Teman-teman yang di silver gitu. Karena bagaimana kita bisa menjual produk Mio Academy. Jadi sebelum bicara yang lain ya, kita harus pahami dulu yang namanya alur jualan di Mio Academy ya. Alur jualannya di Mio Academy, saya menyebutnya 5M. Kalau teman-teman teman-teman amati, arahan itu paling dasar ada 5M namanya. Yang pertama, mengumpulkan atau menyaring target market ya. Pas arahan pertama itu kan kita diarahkan untuk mencari target market dulu ya. Nyarinya di mana? Nyarinya di sosial media atau di sumber traffic. Contoh Facebook lah, kita target marketnya ini di Facebook ya. Baik itu Facebooknya kompetitor ataupun Facebook grup ataupun fanspage ya. Pokoknya target market yang sesuai dengan produk edukasi bisnis seperti yang direkomendasikan oleh Mio Academy. Kemudian membangun trust ini ya seperti berinteraksi gitu kan, bikin status interaksi, like, komen, dan bikin status manfaat seterusnya. Yang nomor 3, di tahap ketiga nanti kearahan kan teman-teman diarahin untuk mengumpulkan kontak WA gitu kan, kontak WA calon pembeli. Jadi yang tadinya sudah berteman dikonversi atau digiring ke WA dengan lead magnet, baik itu berupa ebook atau keluar. Dan yang nomor 4 ini mengedukasi pembeli. Yang poin nomor 4 ini teknisnya adalah menggiring mereka ke grup Kulwa ya. Saya kasih catatan aja, Kulwa ya, biar gitu. Mengedukasinya di dalam grup Kulwa. Kemudian yang nomor 5 adalah menawarkan jualan. Nah, jualannya kalau di Mio Academy 80% jualannya di WA, kemudian 20%-nya di Facebook ya. Saya pakai Facebook karena banyak yang pakai Facebook. Sebenarnya 20% ini jualannya di sumber traffic yang digunakan, karena teman-teman rata-rata pakai Facebook ya, saya contohkan Facebook. Ada yang pakai Instagram juga sih sebenarnya gitu, tapi sedikit. Nah, kemudian kalau mau diterusin ada namanya full up, kemudian ada namanya after sales ya, tapi poinnya 5 ini. Kalau 6, 7 itu poin lanjutan ya, tapi fokus untuk jualannya kan 5M ini. Nah, artinya aktivitas agen itu ya 5 ini ya. Ketika event atau enggak event, 5 ini terus dilakukan gitu. 5 ini terus dilakukan, rutinitas ya. Kalau semacam full up kemudian after sales itu kan di waktu-waktu tertentu gitu ya, di waktu-waktu tertentu. Nah, yang perlu kita siasati di sini, karena setiap bulan itu ada event ya kan. Setiap bulan itu ada event, maka
agar tidak kehabisan market atau database di event berikutnya, kita punya database baru, kita punya calon pembeli baru di event berikutnya, maka kita harus siasati 5M ini gitu. Kapan waktunya? Nah, pas event atau tidak event ya, pas event atau tidak event, kita harus tetap melakukan yang namanya mengumpulkan target market ya. Sampai full 5.000, kalau sudah full disaring. Tetap meskipun nggak event ya tetap berinteraksi. Kemudian meskipun event gitu ya, atau pas pertengahan event, saya sarankan teman-teman namanya menabung database ya. Menabung database kapan, Kang? Di saat event berlangsung ya. Jadi yang pertama udah e-book contohnya untuk persiapan event. Kemudian pas tengah-tengah event teman-teman juga ngelempar e-book untuk persiapan event berikutnya. Itu namanya menabung database. Ini bisa dilakukan, bisa sekali gitu ya. Nanti contohnya di belakang ini. Kemudian teman-teman juga bisa yang ketiga menabung kolam untuk berikutnya. Jadi di tengah-tengah event teman-teman juga bisa menabung kolam, membangun kolam ya untuk event, sehingga di event berikutnya teman-teman sudah punya data baru dan punya kolam baru gitu ya. Teknisnya seperti ini. Nah, ini contohnya sumber traffic. Sumber traffic itu sosial media, contohnya Facebook, Instagram, dan seterusnya. Jadi saya pakai contoh Facebook saja. Facebook itu ada Facebook personal, ada grup, dan fanspeak ya. Cuman yang sering kita gunakan dua ini. Nah, misalkan di event bulan Agustus teman-teman itu ngelempar lead magnetnya di Facebook personal gitu ya. Di Facebook personal di sini. Kemudian di tengah-tengah event teman-teman menabung database baru, cuma ngelempar leadnya di sini di grup Facebook gitu. Facebook ya kan. Nah, database yang didapat dari sini teman-teman masukkan saja dulu di list broadcast ya. Traffic kolam prospeknya ada 2 ya. Masukkan saja ke sini dulu, bikin baru gitu. Bikin baru ditaruh di sini buat tabungan gitu. Atau yang penting dikasih tanda dulu namanya itu kan biasanya dikasih tanda BC 13 misalkan Andi gitu kan, kasih aja tanda dulu, ini tandanya kan, buat tabungan event berikutnya. Atau setelah ngelempar e-book tadi, teman-teman bisa juga ngadain program belajar gratisan untuk membangun kolam persiapan next event kan. Materinya sudah banyak tuh, sudah saya sediakan ya, materi belajar kan sudah saya sediakan banyak sekali. Nah, itu aja dibuat. Jadi kalau misalkan rentang waktu untuk event itu 9 hari, kemarin itu mulai tanggal berapa ya? Lupa saya. Anggaplah mulai tanggal 16 sampai tanggal 25 gitu. Nah, teman-teman ngadain program belajarnya untuk menabung kolamnya ini bisa misalkan di tanggal sini boleh tanggal 26 sampai tanggal 29 boleh. Tapi pesertanya adalah peserta baru ya, peserta baru, bukan peserta yang sudah diedukasi untuk event yang pertama ini. Itu. Apakah bisa seperti itu, Kang? Bisa sekali. Contohnya di grup Facebook ya. Grup Facebook itu kan banyak ya, puluhan, ratusan ya, banyak sekali. Nah, ambil aja teman-teman misalkan gabung ke contoh kecilnya 20 grup, teman-teman
gabung di 20 grup. Nah, yang 10 grup itu untuk event pertama gitu. Yang 10 grup berikutnya untuk event bulan depan gitu ya kan, bulan depan. Maka database yang didapat dari ini gitu kan, tabung aja dulu di grup, di list di grup sharingnya ini ya tanggalnya ya, ini sharing untuk next event ya, kolam. Jadi kita di sini nggak jualan, murni sharing gitu. Kita murni sharing. Baru nanti ketika keluar dimulai, ini tinggal ngerubah ini aja, nambahin anggota dan ngerubah nama. Itu ya teman-teman. Semoga penjelasannya nggak bulat ya, nggak bulat. Oke. Terus apakah ada yang mengerjakan seperti ini? Ada ya, ada. Contohnya banyak sekali ya, contohnya banyak sekali. Ada Mbak Ratna itu ada, Teh Ratna juga ngerjain. Banyak kok, Mas Asrul juga biasanya ngerjain ini. Jadi menabung untuk bulan berikutnya, menabung database untuk bulan berikutnya. Jadi pas event berganti kita udah gak bingung, sudah ada marketnya di sini. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian masalah grup WA ya, masalah grup WA. Grup WA setelah keluar diapain Kang gitu. Nah, kita pahami dulu grup WA itu temperaturnya, suhunya itu dari dingin hangat ke panas ya. Nah, biasanya grup WA yang baru ketika sharing keluar gitu kan, semangat gebu-gebu kan, pas awal menggebu-gebu seret naik gitu kan. Setelah tahap jualan lambat laun akan menurun kembali. Ini akan menjadi dingin atau disapa udah gak respon gitu. Nah, ini mau diapain? Saran saya kalau misalkan mau dirawat gitu ya, jumlahnya di bawah 50 orang, maka saran saya ditambah anggotanya, masukin lagi ikan baru gitu. Tapi kalau itu mau dipertahankan, agak berat sih gitu, agak menantang gitu. Misalkan jumlah awalnya anggaplah 50, kalau mau nambahin jangan tanggung ya, di atas 50, misalkan 100 gitu. Biar yang 50 ini ketutup sama yang 100. Ini kan adem, biar ketutup sama yang ini. Kalau ininya 50 ditambah 10, yang 10 kalah nanti ketutup sama yang ini. Karena yang 10 ini belum tentu aktif semua nanti gitu. Itu yang pertama. Kalau misalkan grupnya udah 200 Kang, 200 tapi adem gitu ya, disaring aja. Misalkan mau ngadain keluar, kita bikin grup baru ya, grup yang kedua bikin aja yang kedua itu caranya. Infokan yang di sini bahwa ada keluar gitu, yang mau ikutan japri, yang japri masukin ke sini gitu, atau dikasih link, sebar linknya di sini gitu. Kalau sudah kenal semua kasih linknya biar masuk ke sini. Dari 200 ini tidak mungkin ikutan semua gitu. Terus boleh dikasih ebook gitu, ebook yang mau ebooknya suruh bantu ngundang temennya untuk keluar ya. Seperti itu prosesnya, sehingga grup ini menjadi fresh gitu ya, menjadi fresh. Ini untuk next eventnya. Terus ini diapain Kang? Solusinya boleh dibubarin ya, tapi saran saya teman-teman belajar merawat grup ya, merawat grup, sharing 1 kali seminggu ya. Seminggu 1 kali. Ini kalau mau dibiarin tutup grupnya ya, saran saya tutup biar gak ada iklan. 1 minggu 1 kali. Seperti apa, ada yang seperti ini? Ada banyak sekali ya contohnya.
fokusnya satu kali, sharing seminggu satu kali dan membangun kedekatan ya, membangun kedekatan gitu. Diajak interaksi gitu. Kalau teman-teman nggak ditutup, kasih materi satu kali gitu. Kemudian yang ini diikutkan keluar seperti biasanya. Nah, jika dari awal sampai akhir ini kita lakukan, kita sudah punya tabungan ya. Tabungan tadi kan kita punya tabungan grup. Nah, tabungan grupnya ini yang grup barunya yang dari sini bisa dimasukkan ke grup tabungan ya teman-teman. Kalau misalkan ya ini tabungan grupnya, masukkan. Kalau nggak mau bikin grup baru ya tinggal masukkan sini aja. Ini sama kok gitu. Nah, saran saya ketika mau membangun kolam ya, menabung kolam untuk next event, disesuaikan dengan event berikutnya gitu. Disesuaikan dengan event berikutnya gitu kan. Disesuaikan dengan event berikutnya, materinya maksudnya. Misalkan next event itu mau bahas WA gitu, maka materi sharingnya ambil aja Facebook, tapi kasih materinya sepenggal gitu. Facebook ini bisa menghasilkan kalau digabung dengan WA, tapi terangkan separuh aja. Bagaimana caranya ya kita bahas di pertemuan berikutnya atau di acara berikutnya khusus untuk WA, baru kita adain keluar seperti itu. Menabung database ketika pertengahan event, menabung kolam ketika pertengahan event. Nah, nanti saya coba mau tawarin ke agen yang melakukan ini ya. Kalau yang 1 minggu 1 kali itu yang melakukan Mbak Dwi di Gold Silker itu melakukan. Kemudian siapa lagi ya? Ada Mbak Neni, ada Mbak Anita Wirda itu melakukan sharingnya 1 kali, seminggu 1 kali gitu. Sharing lah, nanti saya tanyain dulu ke agen-agen, siapa tahu beliau nanti berkenan ngasih pengalamannya, berbagi pengalamannya kepada teman-teman. Seperti itu ya, semoga bermanfaat. Jadi grup yang ini, grup yang lama, kasih aja materinya seminggu 1 kali. Ngadain keluar, bikin grup baru, dimasukkan ke sini. Kalau misalkan mau nabung, teman-teman mulai nabung sharing lagi besok nggak apa-apa. Grup Facebook ini banyak ya, dimanfaatkan aja itu. Nggak apa-apa orang lain yang bikin, selama kita boleh posting ya kita manfaatkan. Ada ratusan grup ya buat nabung kolam itu, buat nabung kolam. Nah, kalau mau ngadain sharing aja materi yang kemarin yang dulang jutaan dari Facebook gratisan. Judulnya boleh diganti, cuman tinggal buang aja materi previewnya, dibuang, fokus ke materi Facebook sampai pada trik nulis iklan yang bikin penasaran. Di situ kan ada keterangan sepotong tentang cover selling ya, cover selling. Next mungkin eventnya kan cover selling gitu, tentang cover selling. Jadi pas sekali untuk keluar berikutnya. Gitu ya teman-teman. Semoga nambah wawasan. Pengennya sih saya berdiri di depan papan ya, tapi mau ngangkat lampu kok udah malam ya, pakai gini aja dulu lah. Kalau ada waktu senggang insya Allah saya bikin yang lebih bagus lagi, insya Allah lebih enak lah ditonton gitu. Banyak sih yang pengen dibikin video-video gini, karena dengan video insya Allah lebih memahamkan daripada sekedar tulisan ya teman-teman. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.